Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih tegas lagi pada ayat 24. Nah, ini sangat tegas. Dijelaskan di situ apa-apa yang biasa dicintai orang. Ya, wajar sebagai manusia dia cinta itu. Ada 8 di situ. Kalau nggak salah hitung, nanti dihitung lagi. Pertama, bapak-bapak. Qul in kana aba'ukum. Ini nomor 1. Katakanlah, jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang beriman semuanya, Qul in kana aba'ukum. Jika sekiranya bapak-bapak kamu, termasuk di dalamnya ibu-ibu kamu, termasuk di dalamnya kakek nenek kamu. Jadi aba itu ke atas, nenek moyang. Jadi anak pasti mencintai bapaknya, cintai ibunya. Pasti itu sudah naluri. Enggak boleh, walaupun dibuat undang-undang tidak boleh mencintai orang tua, tidak akan ada yang patuh. Karena itu sudah naluri fitrah manusia. Orang kan banggakan bapaknya. Bahkan ditulis di belakang namanya bin, ya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ditulis. Kakeknya siapa? Apalagi kalau bapaknya orang hebat. Apalagi kalau kakeknya orang hebat, tambah bangga dia. Orang biasa saja orang tetap bangga dengan bapak ibunya. Dia mau mengorbankan dirinya untuk membela bapak ibunya, kakek neneknya. Yang kedua sebaliknya begitu juga, wa abnaakum wa abnaukum, anak-anakmu, cucumu, keturunanmu. Ini ke bawah. Orang tua pasti bangga dengan anaknya. Ya. Kata Buya Hamka, penyakit orang tua itu suka nyinyir menceritakan anaknya. Padahal yang dengar udah bosan. Oh, anak saya yang nomor 1 sekarang di Tokyo. Anak saya nomor 2 sekarang di Australia. Itu udah 10 kali dia cerita itu. Oh, anak saya 2 orang dokter. Oh, udah 15 kali dia cerita. Orang udah bosan dengar. Tapi ya memang begitulah orang tua. Pasti. Ini orang tua sudah merasakan itu. Cerita anaknya, kalau sudah punya cucu, cerita cucu saya, itu cucu saya itu. Kadang-kadang anak muda jengkel juga dengarnya. Pakai ini cerita cucunya terus. Tapi nanti kata Bu Yamka, kalau dia sudah sampai umur juga, jadi bapak udah tua, baru dia sadar. Ya betul, saya juga begitu sekarang. Pasti kebanggaan orang tua ada pada anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah bisa mengalahkan dia. Oh, kalau anak saya, kalau saya nggak sanggup itu. Oh, kalau sekarang yang orang tua suka banggakan anaknya kalau urusan komputer ya. Kalau saya nggak ngerti itu, kalau anak saya, itu sudah biasa, memang begitu. Masa banggakan anak orang lain? Anak sendiri dulu. Siapa yang muji anak kalau bukan bapaknya, kalau bukan ibunya? Jadi anak-anak gadis menurut ibunya cantik semua. Anak-anak laki-laki menurut bapak ibunya tampan semua. Nomor 3, ikhwanukum, saudara, kakak, adik, karena satu punya hubungan darah langsung. Bapak ibu sama. Jadi kalau misalkan bapak ibunya sudah meninggal dunia, nah adik tinggal dengan abangnya dan dianggapnya abangnya sudah seperti orang tuanya sendiri, dan abangnya juga sudah menganggap adiknya seperti anaknya sendiri, saling melindungi, saling menolong. Itu sudah naluri manusia. Nomor 4, pasangan hidup. Wa azwajukum, zauj itu netral, ya. Kalau zaujah baru istri, tapi kalau zauj baik suami maupun istri dua-duanya dipanggil dengan zauj.
pasangan. Wa azwajukum, suami istri. Ya mungkin awal-awal nikah masih agak asing, masih belum menyatu betul, tapi lama-lama menyatu, bahkan lama-lama wajahnya juga jadi mirip. Lama-lama kok jadi mirip, nah gitu. Lama-lama karena begitu dekatnya, ya, udah puluhan tahun hidup bersama, belum ngomong saja sudah tahu. Ya, suaminya baru membatin, tapi istrinya sudah ngerti. Mungkin juga sebaliknya, apa yang dipikirkan oleh istrinya walaupun belum diomongkan, suaminya langsung tahu. Itu bukan karena punya ilmu apa, enggak. Itu karena sudah dua jiwa ini sudah seperti menyatu, karena tiap hari bertemu, bersama-sama mendidik anak, membesarkan anak, bersama-sama mengarungi kehidupan. Apalagi kalau dalam kehidupan itu banyak rintangannya, dan mereka bisa selamat mengatasi itu semua. Sehingga kadang-kadang kakek nenek diketahuan oleh cucu-cucunya, udah ompong masih mesra-mesraan. Kan begitu ya Pak ya? Udah ompong masih mesra-mesraan, dia nggak ngerti. Jadi suami pasti mencintai istri, istri juga mencintai suami. Nomor 5, diperluas. Wa ashiratukum, ashirah, keluarga besar, saudara-saudara. Apa bahasa Jawanya? Sederek sedulur, ya. Sederek sedulur ya. Wa ashirah, ashirah itu dari pergaulan asal katanya. Wa ashiruhunna, muasyarah. Jadi orang yang paling sering bergaul, mungkin dengan ponaannya, pamannya, ini masuk kerabat ini. Kalau bapak ibu sudah dihitung tadi, kalau adik kakak sudah dihitung, anak cucu sudah dihitung, nah di luar itu. Jadi kalau kita buat ranjingnya itu yang menyilang ke kanan paman, bibi, menyilang ke sini sepupu, satu pupu, dua pupu, tiga pupu, ya, saudara dekat, agak jauh, tapi semuanya, sehingga dunia ini seperti luas. Wah, orang kalau saudara-saudaranya banyak ada di mana-mana kan luas dunia ini. Pergi Jakarta ada saudara telepon, pergi Medan, oh ada saudara lagi di sini, pergi Surabaya ada lagi. Itu ashirah, pergaulan yang luas karena hubungan kekerabatan. Nah, nomor 6, harta. Kalau tadi semuanya manusia, sekarang harta. Wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Maka berhenti, itu sakan. Ya, sehingga sakinah diambilkan dari kata sakan juga, tentram hatinya. Maskan, tempat dia tinggal, jamaknya masakin, ya. Bukan masakin, miskin, tapi ini masakin nggak pakai ya, artinya tempat kediaman. Orang di luar betapapun dia sibuk, ya banyak kegiatan, banyak persoalan, pulang ke rumah tenang. Di rumah lah, mungkin dia mandi, dia ganti baju yang kotor, dia bercengkrama dengan anak-anaknya, kalau sudah punya cucu dengan cucu-cucunya, leha-leha. Wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kamu sukai. Itu 8 disebut oleh Al-Quran. Tetapi jangan lupa, semuanya itu tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad. Nggak boleh. Jadi kalau istilah Buya Hamka, orang memperhatikan menjaga terus buah tapi merupakan pohonnya. Padahal kalau pohonnya rusak, roboh, buahnya juga akan hilang. Jadi itu semua yang 8 tadi adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi ada saatnya kita harus milih. Jadi pada saat normal nggak ada masalah. Cinta pada Allah nomor satu. Karena kita cinta pada Allah, maka kita juga cinta kepada Rasulullah nomor dua. Dan kalau datang seruan jihad, semuanya kita tinggalkan, nggak ada masalah. Tapi pada saat terjadi pertentangan, harus milih, maka kita harus nomor satu kan cinta kepada Allah. Ini ada bisnis besar, dalam waktu singkat bisa dapat keuntungan yang besar, tapi haram. Nah coba, itu kan ujian. Bisnis besar, keuntungan besar, tapi haram. Padahal Allah sudah mengatakan jangan makan yang haram. Nah disitulah imannya, cintanya diuji. Apakah dia tetap mengambil bisnis yang haram ini, mengabaikan cintanya kepada Allah. Nah, bagi seorang yang beriman, harus Allah nomor satu. Walaupun untungnya besar, tapi karena diharamkan oleh Allah, ditinggalkan. Ya. Berobat juga begitu. Pergi ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Udah macam-macam dokter didatangi, nggak sembuh-sembuh. Udah jutaan, udah puluhan juta uang habis, nggak sembuh-sembuh. Lalu diberitahu oleh teman, ada dukun, tapi cara pengobatannya syirik dan sembuh. Nah pilih mana? Syirik tapi sembuh. Ini halal tidak sembuh. Ujiannya mana? Ya tinggal menunggu yang halal dan sembuh. Jadi ujiannya di situ. Kalau kemudian berobat ke dukun dengan cara syirik mati, tidak ada yang mau. Justru karena sukses itu, ujiannya di situ. Oh, kok udah banyak yang sembuh. Iya, kalau nggak ada yang sembuh, siapa yang mau ke sana? Nah, ini ujian. Kalau anak-anak muda mungkin percintaan, ya, pacarnya yang sudah menyatakan sehidup semati, agamanya beda. Dia muslimah, pacarnya non-muslim. Al-Quran, Allah SWT tegas melarangnya. Sekarang tinggal pilih. Pilih pacar atau pilih cinta kepada Allah. Itu ujian. Nah, di sini ditegaskan bagaimana seharusnya seorang yang beriman itu dia harus mendahulukan cintanya kepada Allah, Rasulnya, dan kalau datang panggilan jihad, walaupun pengantin baru dia harus tinggalkan. Nah, muncullah kisah-kisah para sahabat yang ada yang belum sempat mandi wajib sudah langsung pergi. Karena baru pengantin baru, datang seruan jihad, langsung keluar, padahal belum sempat mandi wajib, pergi berperang dan gugur di dalam perang. Jadi kalau orang datang panggilan jihad fisabilillah, ya benar-benar jihad ya, karena sekarang banyak juga yang mengklaim jihad tapi bukan jihad. Yang benar-benar jihad, ya, yang tidak diragukan lagi, ya kayak saudara-saudara kita di Palestina itu kan sudah jelas ya, nggak ada ragunya ya, jihad melawan Israel. Tapi kalau perang saudara kayak di Suriah, khawatir kita jihad yang mana yang jihad, mana yang nggak jihad. Perang saudara di Irak, perang saudara di Libya, perang saudara di Mesir, nah itu nggak ada yang bisa mengklaim jihad karena sama-sama Muslim. Tapi kalau menghadapi Israel langsung itu sudah pasti jihad seperti yang dilakukan oleh Hamas. Nah, tapi kalau Hamas lawan Fatah itu bukan jihad, namanya itu fitnah namanya. Kalau perang saudara itu adalah fitnah. Berarti dalam perang saudara antara Ali dengan Muawiyah itu adalah fitnah, antara Ali dengan Aisyah itu adalah sejarawan menyebut al-fitnatul kubra, ya, fitnah yang besar, ujian yang sangat besar. Tapi kalau datang panggilan jihad yang kayak pejuang-pejuang kemerdekaan dulu berperang melawan penjajah Belanda, ya itu pasti adalah jihad.
fisabilillah. Jadi berdasarkan ayat ini Abdullah Nasi Alwan dalam bukunya Al-Islam wal Hub, Islam dan cinta, itu membagi cinta itu menjadi 3. Satu, al-mahabbatul ula, cinta yang paling tinggi. Nomor 1 itu mencintai Allah, Rasulnya dan jihad pada jalannya. Yang kedua, al-mahabbatul wusta, cinta yang menengah, yang 8 tadi, cinta kepada yang 8 tadi. Baru yang paling rendah itu al-mahabbatul adna, apabila menjadikan cinta kepada 8 hal itu lebih daripada cinta nomor 1. Ya. Ini kalau ujiannya kecil-kecil mungkin pada wah ini ada bisnis bisa untung 500.000 tapi haram, saya tidak mau. Ya kayak orang nemu uang lah. Kalau nemunya uang 10.000 ya teriak-teriak dia, siapa yang hilang uang? Tapi kalau 100.000 diinjaknya dulu sampai sepi orang baru diambilnya. Nah ini ujian ya. Jadi iman kita akan selalu diuji. Kalau pada saat datang ujian itu kita harus menomorsatukan. Kalau enggak Allah mengancam di sini. Kalau 8 hal tadi yang kalian lebih cintai daripada Allah, Rasul dan jihad, fatarabbasu, tunggulah. Ini ancaman. Tunggulah. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah berikan keputusannya, perintahnya. Apa perintahnya? Bisa bermacam-macam. Barangkali kalau dia lebih mengutamakan harta, hartanya tetap diberi oleh Allah. Diberi, terus tambah kaya dia. Tapi dicabut oleh Allah berkahnya. Coba bayangkan orang punya harta banyak tanpa berkah, malah bikin stres itu, ya. Atau bukan berkah yang dicabut, tapi mungkin hartanya yang dicabut. Mudah saja bagi Allah untuk bikin orang itu bangkrut. Nah, hatta ya'ti Allahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kalau sudah diberitahu tidak juga mau patuh, itu namanya fasik. Kalau fasik ya Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Orang beriman itu kalau tidak tahu ya mungkin saja dia bisa salah, tapi kalau sudah diberitahu dia tidak mau lagi. Ini sudah diberitahu masih terus saja, itu namanya secara sadar menentang hukum Allah. Nah, Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.